ngobrol-ngobrol sama Kak Auli ya. Ini masih perihal Jonathan Frizzy yang katanya punya peran krusial di kasus vape Vape. ya dari obat keras dan katanya sih hari ini akan ada jadwal di mana mereka akan dikonfrontir satu sama lainnya ya. Nah, langsung aja kita sapa Kak Aulia, selamat pagi. Pagi, Halo, gimana kabarnya Kak Aulia? baik, baik, pagi. Iya nih Kak Aulia, kita pengen ngobrol ya, karena dari tadi berita pertama kita kurang lebih terkait beritanya Jonathan Frizzy ini yang berkaitan dengan vape yang disebut-sebut mengandung obat keras. Nah Kak Aulia, mungkin kita mulai dulu gitu ya dengan pertanyaan bahwa sebetulnya statusnya Jonathan Frizzy itu kayak gimana sih? Karena kan dia tampak terseret banget ya dari kemarin namanya muncul di pemberitaan gitu. Dan apakah Jonathan Frizzy ini sudah resmi ditahan atau seperti apa sekarang kondisinya? Oke, baik. Jadi kronologisnya bisa saya ceritakan secara singkat. Jadi Jonathan Frizzy ini ditangkap pada kemarin tanggal 4 Mei 2025. Ini merupakan pengembangan daripada pemeriksaan dari tersangka sebelumnya. Jadi kasus ini bermula ketika ada dua warga Indonesia yang baru saja pulang dari Malaysia dan kedapatan membawa vape yang mencurigakan. Lalu ketika ditelusuri, ini ternyata mengandung zat ethylmidet dan ini itu dari keterangannya diterima oleh seseorang yang berinisial maksud kami EDS, dan dari pemeriksaan EDS inilah kemudian polisi menemukan adanya keterlibatan dari JF atau Jonathan Frizzy. Dan untuk perannya sendiri ini ada 4 dan cukup krusial, mulai dari Ya, Kak Auli ya. Halo? uh, 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 oh ya. Ya, seperti tadi agak sedikit Apa terputus suara Kak Auli saya? ya. Boleh silahkan lanjutkan. Oke, jadi untuk peran dari Jonathan Frizzy ini ada 4, bisa dijelaskan. Ini pertama ini adalah membuat grup WhatsApp di mana berisi para tersangka, dan ini untuk berkomunikasi untuk mendistribusikan atau memberikan daripada vape ini. Juga mengatur pengiriman ini supaya aman, lalu juga dalam hal ini menyediakan kurir hingga mempersiapkan dari awal barang ini hingga terdistribusikan seperti itu. Dan terakhir ini dalam hal ini juga akan mendapatkan bagian daripada vape yang low seperti itu. Berarti sebenarnya dapat dikatakan bahwa inisiator dari grup WhatsApp ini adalah Jonathan Frizzy. Bisa dikatakan seperti itu karena memang grup ini dibuat oleh JF. Oke, sejauh ini apakah sudah ada informasi bahwa apakah Jonathan Frizzy ini mengetahui bahwa barang yang kemudian akan dibawa ini merupakan barang yang terbilang obat keras? Oke, baik, kalau untuk itu polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengingat juga kondisi kesehatan Jonathan Frizzy ini dalam keadaan sakit. Dan tadi juga setelah pemeriksaan semalam yang berlangsung hingga pukul 8 malam, ini Jonathan Frizzy tidak ditahan karena mengingat kesehatannya yang baru saja operasi, sehingga tidak ditahan dan melakukan pemeriksaan atau wajib lapor seperti itu. Dan untuk alasan-alasan motif atau apakah Jonathan Frizzy mengetahui kandungan terlarang dalam vape ini masih dalam proses pengembangan penyelidikan daripada pihak kepolisian. Oke, baik ya. Kak, mungkin kita bergeser sedikit dulu ya tentang penyelundupan vape yang mengandung ethylmidet ini begitu ya. Kok bisa sih terjadi penyelundupannya dari Malaysia? Apakah memang dibuatnya di sana atau mungkin Malaysia ini juga adalah ibaratnya negara transit ya? Atau seperti apa sih, Kak? Oke, kalau untuk itu pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut karena memang barang ini ditemukan ketika penumpang dari Malaysia ini tiba di Indonesia. Jadi polisi masih terus menggali dari mana, bahkan asal muasal daripada EDS ini menemukan atau mendapati barang vape ini. Iya, ini berapa banyak barang bukti yang diamankan oleh polisi, Kak? Kalau kita lihat di gambar sepertinya cukup banyak ya yang memegang barang bukti. Mungkin boleh dijelaskan apa saja yang menjadi barang buktinya gitu. Apakah memang vape yang sudah jadinya atau mungkin ada beberapa bahan mentah obat keras si ethylmidet itu? Oke, kalau untuk barang buktinya ini polisi memiliki ada sekitar 800-an set berisi edomited. Ini di mana ada sekitar 800 pieces
cartridge yang berisi zat rekomendasi. Dan nilainya hampir sekitar 6 miliar, seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita lihat barang bukti yang diamankan sudah cukup banyak begitu ya. Ini pertanyaan aku tuh tadi kenapa nanya apakah dia tahu apa enggak? Karena takutnya sampai dengan saat ini Jonathan Frizzy tuh nggak tahu bahwa barang yang dia bawa ini adalah obat yang keras gitu. Jadi ya dia berpikir mungkin hanya membawa ya barang-barang biasa aja kayak cairan vape biasa. Dan terlepas dari itu semuanya ternyata isinya memang obat keras gitu. Itu tuh sudah dikonfirmasi atau masih belum juga ada informasi ke arah sana nih, Kak Aulia? Oke. Untuk itu kami belum menemukan atau mendapat informasi Oke. lebih lanjut. Dan seperti itu. Ya, Ya. Kak Aulia, ini juga hari ini katanya akan dikonfrontir begitu ya antara Jonathan Frizzy dengan keempat pelaku lainnya yang terduga pelaku begitu. Dan apakah ini memang dijadwalkan di hari ini akan segera dilaksanakan dan seperti apa agendanya? Oke, kalau untuk itu sudah diagendakan, namun belum bisa dipastikan kapan waktunya, mengingat juga ada kondisi kesehatan dari jalan ini yang baru saja operasi seperti itu. Jadi Oh. masih proses pemulihan. Oke, dan untuk pihak-pihak tersebut siapa aja Kak? Apakah mungkin sudah ada nama-nama yang dirilis dari pihak kepolisian gitu dan apakah mereka warga negara Indonesia atau warga negara asing atau seperti apa? Oke, kalau untuk nama-namanya yang terlibat di kasus ini sebenarnya ada 4, termasuk Jonathan Frizzy. Ini ada DPR dan juga RS. Ini adalah seorang yang ditangkap di Makassar. Lalu ada EDS, ini adalah pemilik daripada cartridge atau vape yang diamankan atau diketahui memiliki zat terlarang. Ya, adakah kemungkinan untuk bertambah lagi nih nama-nama yang menjadi tersangka di luar 4 orang yang termasuk Jonathan Frizzy tersebut, Kak Aulia? Oke, saya mengingat kasus ini juga barangnya didapatkan atau maksud kami diketahui datang dari 2 orang pelaku pulang dari luar negeri, kemungkinan pastinya polisi akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, melakukan pendalaman hingga terus berkembang. Mengingat juga awalnya tersangka yang ditemukan ini ada 2, lalu bertambah menjadi 3 dan sekarang sudah ditambah menjadi 4. Oke, rencananya obat-obat ini, cairan vape ini akan dibawa ke Malaysia untuk diberikan ke orang-orang yang mereka kenal saja atau akan mereka jual di sana? Dan kalaupun dijual, apakah sudah ada prediksi kira-kira berapa nilai dari barang-barang terlarang ini? Oke, untuk barangnya sendiri ini datang dari Malaysia ke Indonesia dan untuk nilainya ini bisa ditotal memang sekitar 6 miliar dari 800-an cartridge yang ada. Berarti sebenarnya justru ini dari Malaysia ke Indonesia ya? Iya. Oh, nah kok bisa lolos dari ininya Malaysia, dari bandaranya Malaysia? Kenapa? Tapi Kok Mas, kok obat-obatan ini bisa lolos dari bandara Malaysia? Apakah memang obat-obat ini tidak dilarang di Malaysia atau seperti apa? ya itu dia masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Oke, apakah mungkin juga dari Malaysianya keluarnya ilegal atau seperti apa itu belum diketahui ya Kak Aulia artinya? Ya, kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut, masih melakukan pendalaman dari pihak kepolisian. Oke, sejauh ini apakah sudah mulai teridentifikasi nggak sih untuk keterlibatannya Jonathan Frizzy di sini? Apakah dia sebagai pengguna, pengedar, atau mungkin yang mengatur distribusinya saja nih Kak Aulia? Untuk perannya ini memang lebih banyak untuk mengatur daripada distribusi vape ini, mulai dari menyediakan kurir hingga didistribusikan. Oke. Ya, jadi ini mudah-mudahan saat ini kita bisa mendapatkan informasi begitu ya bahwa ini adalah obat-obatan yang bukan berasal dari Indonesia melainkan dari Malaysia yang kemudian kemungkinan besar akan diedarkan oleh Jonathan Frizzy dan juga keempat terduga pelaku lainnya untuk disebarkan ke sekeliling di Indonesia ibaratnya. Dan ini mudah-mudahan sih menjadi cikal bakal untuk kita penyelidikan bahwa kok bisa sampai masuk ke Indonesia? Apa yang kemudian terjadi sampai bisa lolos dari bandara Malaysianya? Dan kemudian dicek juga apakah memang ada pengedar di Malaysia sana sehingga ya bisa dicari sampai dengan ke akarnya sih. Ya betul sekali ya. Kak Aulia ini tapi belum apakah sempat ada informasi ini saya penasaran pribadi sih sebetulnya ini adalah distribusi yang pertama kalinya masuk barang ke Indonesia atau sebetulnya disinyalir sudah pernah ada barang yang beredar jadi ini bisa jadi mungkin pendistribusian yang kesekian kalinya atau bukan yang pertama kalinya. Kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut
sebelumnya, apakah ini pertama kali ataupun ini sudah berulang kali seperti itu. Baik kalau gitu. Terima kasih Kak Aulia untuk informasinya pagi hari ini ya. Sampai jumpa dan selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih, sama-sama.